channel aku, Fitra Rimariska. Di video kali ini aku mau Q&A, tapi Q&A ini bukan berhubungan dengan yang biasa aku Q&A kan. Nah, di video kali ini aku mau Q&A tentang produk krim dari Teraskin. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana Teraskin ini, mungkin di sini aku bakal ngejelasin secara satu persatu berdasarkan pertanyaan dari teman-teman dari ketiga video aku tentang aku nge-review mulai dari tutorial, mulai dari jenis-jenisnya, dan mulai dari perbedaannya. Buat teman-teman yang belum nonton, teman-teman bisa langsung cek linknya di atas ini ya. Nah, di situ kalau misalkan teman-teman masih ragu, teman-teman bisa langsung aja komen di bawah ini setelah aku Q&A ini. Mungkin aku bakal Q&A di next selanjutnya. Nah, Q&A ini aku sudah ngerangkum dan catat ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang lain yang masih ragu tentang si produk Teraskin ini. Aku mulai yang pertama ya. Yang pertama dari, ditunggu ya. Nih, dari Yeni CN. Terima kasih buat pertanyaannya. Kelihatan hasilnya itu pemakaian berapa kali? Ya, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan ini udah pernah aku jawab di ketiga video itu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai Teraskin ini, pemakaian itu nggak secara instan. Jadi karena produk ini sudah ada label MUI atau Majelis Ulama Indonesia atau udah ber-BPOM. Jadi kalau misalkan udah dikasih kadar BPOM dan MUI, kita tidak bisa langsung instan, tidak langsung terlihat wajah kita ini bakal ada perubahannya. Jadi kita mesti harus secara rutin pemakaian Teraskin. Jangan harap kalau misalkan teman-teman udah pakai sekali produknya itu, jadi kelihatan perubahannya. Enggak sama sekali. Jadi karena produk ini no merkuri atau no hidroquinone, jadi produk ini aman. Dan tentunya produk ini harus dirutinkan secara terus-menerus, minimal mungkin 3 paket atau 3 bulanan. Dan biasanya satu paket itu habisnya 3 minggu hingga 4 minggu tergantung pemakaian kita sendiri. Jadi teman-teman jangan tergesa-gesa atau jangan kayak ngerasa produknya ini tidak bagus karena sudah pakai satu paket kok merasa tidak ada perubahan sama sekali. Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus rutinkan setiap kali. Nah, dan ditentukan juga kita harus tahu bagaimana penggunaannya. Next, pertanyaan yang kedua. Kak, belinya di mana? Ini pertanyaan dari Lendra. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, belinya di mana? Aku kemarin nge-review Teraskin ini. Jadi, aku belinya di salah satu all shop sudah langganan aku di @cosmetic.murahpku. Situ nanti aku kasih linknya di bawah ini, dan di video sebelumnya juga udah pernah aku kasih link Shopee-nya ada, WA-nya juga ada, terus Instagram-nya juga ada. Jadi teman-teman bisa langsung order gimana teman-teman pengen ya. Yang ketiga dari Najiha Kamil, aku beli di Shopee satu paket 80.000, tapi ada semua ciri-ciri yang kakak kecuali tasnya. Yang ku dapat tasnya kayak dari kain gitu kak. Kira-kira ori nggak ya kak? Tolong dibalas. Nah teman-teman, aku sudah ngejelasin juga kalau misalkan teman-teman mau beli itu harus dapetin tasnya itu tas kayak kertas gitu, warnanya putih seperti ini ya. Nah ini adalah emang krim yang asli, dan bentuknya tuh kayak paper bag gitu. Nah itu yang aslinya. Kalau misalkan dapatnya kayak tas kain, mungkin produk ini dari Teraskin, dia Teraskin ini ada dua, Teraskin dari pabrikan atau Teraskin dari dokter atau dari kliniknya. Jadi mungkin ini Teraskin yang dari dokternya atau racikan dokter tuh sendiri gitu. Yang ke selanjutnya dari Rista, Kak, aku baru mau pakai Teraskin, itu tasnya emang harus itu ya? Ya, emang harus itu. Udah aku jelasin ya di sebelumnya juga. Kalau misalkan teman-teman pengen Teraskin yang pabrikan, teman-teman harus dapetin tas yang seperti itu ya, yang harus yang kayak paper bag gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Winnie Widainingsi,
Saya beli di Krim lewat paket, nggak dapat tasnya, tetapi di setiap kemasan ada BPOM, ada halal MUI, dan expired ada emboss bunga, bahkan ada barcode BPOM RI-nya. Itu gimana Kak, asli atau palsu? Berarti nggak dapat tasnya ya nggak masalah sih sebenarnya. Cuman harus diperhatiin banget kalau yang ciri-ciri yang asli atau yang palsu. Misalkan aku ngasih tahu yang asli. Yang asli itu ada embossnya, ada bentuk, ada bunganya di belakang kan. Terus ada lagi labelnya dan di situ emang tertanam semuanya jelas dari mulai label halal MUI dan kadar expirednya juga harus diperhatikan banget. Jadi kalau misalkan tidak ada seperti itu berarti no atau fake gitu ya teman-teman. Selanjutnya, bisa nggak Kak buat remaja umur 15 tahun? Bisa untuk remaja misalkan udah sekitar 15 tahun seperti yang dikatakan Raihana. Jadi kalau misalkan udah 15 tahun berarti kan intinya udah balik ya kan, atau masih SMP ya kan, berarti udah boleh. Cuman kalau masih SD ya jangan dulu karena masih rentan ya. Selanjutnya dari Winnie Widaningsi, gimana Kak kalau dalamnya itu diisi ulang? Diisi ulang bagaimana? Apakah Teraskin ini ada kiloannya? Wah bahaya banget ya kalau misalkan ada kiloannya. Dan teman-teman juga perhatikan krim-krim sekarang ini banyak loh racikan yang kayak krim siang, krim malam, terus sabunnya itu, terus tonernya itu ada kayak jeragen-jeragen gitu. Nah itu bisa jadi kalau misalkan buatan manusia ya seperti itu bisa jadi itu nggak asli teman-teman. Jadi kalau misalkan diisi ulang dari manusianya nggak jelas siapa yang buat, nah itu nggak boleh banget. Gini kita harus tahu nih pabrikannya dari mana gitu. Nah jadi kayak gitu ya, jadi harus diperhatikan banget itu pabrikannya dari mana dan all shopnya itu jelas atau enggak gitu. Selanjutnya dari Nanisa Fitri, Kak kalau misalnya masih pakai HN ganti pakai Teraskin boleh nggak ya? Ya di sini aku mau jelaskan, kan aku sering juga nih ngasih tahu ke kalian tentang krim HN. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen beralih ke krim lain, contohnya kayak Teraskin ini, ya boleh banget, cuman harus diperhatikan beberapa faktor. Misalkan teman-teman harus menjedakannya selama 1 bulan supaya buat menetralkan si krim-krim HN ini gitu. Jadi kalau misalkan langsung ke tembak ke Teraskin itu jangan, nggak boleh sama sekali gitu. Jadi dinetralkan dengan cara tidak pakai apa-apa, contohnya kayak make up, skincare lain. Tapi yang diperbolehkan banget itu adalah minum air putih sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah dengan menggunakan masker, kecuali kayak sheet mask ya jangan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai masker yang alami, misalkan masker buatan tangan sendiri, misalkan madu, tomat, terus ada lagi masker alami kayak spirulina, itu boleh banget. Jadi harus dinetralkan dengan menggunakan masker setiap hari mau tidur, itu menurut aku, supaya menghilangkan kadar krim-krim yang sebelumnya kita pakai. Langsung mau pakai krim Teraskin ini tentunya boleh gitu ya. Selanjutnya dari Kak, aku pakai Teraskin baru 3 hari, muka kusam sama jerawat nambah, padahal aku pakai yang acne. Kira-kira ini cocok apa enggak ya? Nah ini sebenarnya teman-teman, kalau kita pengen pakai produk Teraskin ini, kita harus tahu apa keluhan dari wajah kita sendiri. Misalkan muka kita nih kombinasi atau berjerawat, itu kita bisa pakai yang acne gitu ya. Tapi kalau misalkan muka kita ini nggak ada jerawat sama sekali tapi kusam, teman-teman bisa langsung pakai yang Teraskin paket normal whiteningnya gitu. Nah kenapa aku ngejelasin hanya 3 produk? Karena ini yang sangat best seller banget atau sangat dikenal. Sebenarnya masih banyak sih Teraskin ini produk-produknya atau macam-macamnya, jenis-jenisnya juga. Cuman ya, antara 3 ini yang kayak acne whitening, acne normal, atau yang normalnya pakai normal, itu yang sangat dianjurkan sekali gitu. Tapi kalau misalkan Resti Octavian ini bilang
eh, dia kusam dan jerawatnya itu nambah. Berarti bisa jadi faktornya itu teraskin yang dia dapat itu adalah teraskin yang palsu gitu. Yang kedua, mungkin nggak cocoknya kenapa? Karena dia salah pilih jenis gitu ya. Yang ketiga, mungkin karena dia baru 3 hari, itu kan nggak langsung secara langsung kita tahu, wah ini kok kusam ya. Jadi kayak antisipasi gitu kan, kok bisa nambah jerawat. Dan itu harus diperhatikan, jangan kayak panik gitu. Jadi kalau misalkan udah cocok atau misalkan ngerasa kayak nggak enak, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, lanjutin aja. Tapi kalau misalnya udah 1 bulan atau misalkan satu paketan tuh nggak ada perubahan sama sekali, itu bisa jadi nggak cocok gitu. Jadi bisa diganti dengan produk krim yang lain atau jenis teraskin yang lain gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu Q&A kita kali ini, ngobrol-ngobrol santai bareng produk Teraskin. Nah, di sini hanya beberapa pertanyaan aja, karena kalau misalkan aku terusin secara terus-menerus, kalian nanti pasti bosan ya kan. Mungkin nanti next time aku bakal ngasih tahu Q&A lagi, atau misalkan setelah video ini tayang, teman-teman bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar di bawah ini ya. Teman-teman bisa langsung tanyakan apa yang masih diragukan tentang produk Teraskin ini gitu. Insya Allah aku bakal bikin video nanti ya. Oke, semoga kalian suka dengan video kali ini. Dan seperti biasa, jika teman-teman suka sama video ini, kalian bisa tekan like atau jempolnya. Dan kalian bisa langsung disebarkan ke media sosial yang kalian punya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!